Bro, kalau lo ngikutin vibe Timnas Indonesia akhir-akhir ini tuh lagi di fase yang positif banget. Vibes-nya dapet, auranya dapet, bahkan dari sesi konferensi pers aja udah kerasa, ini tim lagi on fire. Jadi ceritanya, di sesi konferensi pers jelang laga lawan St. Kitts and Nevis, sosok pelatih baru kita, John Hartman, tampil dengan ekspresi yang super santai tapi penuh percaya diri. Bukan yang tegang atau kaku gitu loh, tapi lebih ke vibe, kita siap tempur tapi tetap enjoy the process. Yang bikin suasana makin menarik, di samping Hartman berdiri sosok yang langsung nyita perhatian, si manusia 7 kaki kita, Elkan Bagot. Ya, literally, tinggi, besar, dan presence-nya tuh nggak bisa diabaikan. Kalau lo bayangin, ini kayak scene film, pelatih dengan aura tenang, plus back jangkung dengan wajah fokus. Kombinasi yang bikin lawan harus mikir 2 kali. Masuk ke momen inti, Elkan Bagot akhirnya buka suara. Dan jujur aja, cara dia ngomong tuh kerasa banget kalau dia lagi lapar main. Dia bilang kalau dirinya udah siap 100% buat tampil maksimal di FIFA Series 2026. And for me, obviously, the last time I played for Indonesia was in Qatar in 2024. Since then 2 years have gone past, and there's a few reasons why I've not been obviously called to the national team. One's that I'll probably leave today and come back to another time. Now's probably not the right time to talk about it. But I'm extremely happy to be here now. I'm honoured. It's my country, and I want to perform the best I can and make myself, my family, and the people of this country. Nggak ada ragu, nggak ada setengah-setengah. Ini bukan sekadar siap main, tapi lebih ke gue siap kasih segalanya buat Garuda. Dan yang paling kerasa tuh rasa kangen dia. Elkan secara jelas nunjukin kalau dia udah nggak sabar buat balik main bareng skuad. Ini penting banget, karena chemistry di tim itu bukan cuma soal taktik, tapi soal koneksi antar pemain. Lo tahu sendiri, Timnas Indonesia sekarang lagi dalam fase pembangunan identitas. Dan kehadiran pemain kayak Elkan itu bukan cuma nambah kualitas di lini belakang, tapi juga nambah kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Kalau kita breakdown dikit ya, dengan postur tinggi, duel udara kuat, dan pengalaman main di Eropa, Elkan itu ibarat tembok berjalan di lini pertahanan. Lawan yang coba masuk lewat crossing, good luck. Tapi bukan cuma soal fisik, yang bikin menarik sekarang dia datang dengan mindset baru, lebih matang, lebih tenang, dan yang paling penting, lebih connect sama tim. Dan ini sinkron banget sama pendekatan John Hartman yang dikenal fokus ke mentalitas dan kekompakan tim. Di konferensi pers itu juga kelihatan jelas kalau Hartman dan Elkan punya komunikasi yang klik. Nggak ada gap, nggak ada awkward moment. Yang ada malah kesan kayak, ini pelatih dan pemain udah satu frekuensi. Dan itu penting banget menjelang laga seperti FIFA Series yang walaupun friendly turnamen, tapi impact-nya ke ranking FIFA dan kepercayaan diri tim tuh gede banget. Sekarang bayangin skenarionya. Stadion penuh, fans Garuda teriak, atmosfer panas. Lalu Elkan Bagot berdiri di lini belakang, siap ngehalau setiap serangan. Sementara di pinggir lapangan, Hartman dengan tenang ngasih instruksi, ngatur ritme permainan. Ini bukan cuma pertandingan biasa, ini adalah statement. Statement kalau Timnas Indonesia lagi naik level. Dan jujur aja, kalau lihat dari cara Elkan ngomong, ini bukan sekadar turnamen buat dia. Ini kesempatan buat buktiin kualitas, balikin kepercayaan fans, dan yang paling penting, bantu Timnas Indonesia naik ranking FIFA. Jadi buat lo yang nungguin laga ini, siap-siap aja. Karena kombinasi pelatih dengan visi jelas, pemalin dengan motivasi tinggi, dan skuad yang lagi lapar kemenangan, itu adalah resep kaos buat lawan. Intinya satu, Elkan Bagot balik bukan cuma buat main, dia balik buat impact. Dan dengan vibe yang lagi kebangun sekarang, bisa jadi ini awal dari sesuatu yang besar buat Garuda. Gengs, kita lagi masuk ke momen yang vibes-nya tuh serius tapi juga bikin merinding. Dalam arti positif ya. Timnas Indonesia akhirnya ngelewatin latihan terakhir mereka di Stadion Madia. Yap, ini bukan latihan biasa.
Ini tuh ibarat final check sebelum perang beneran dimulai besok malam lawan Saint Kitts and Nevis. Dan yang bikin makin menarik, seluruh skuad Garuda sekarang udah lengkap di Jakarta. Gak ada lagi yang nyusul, gak ada lagi yang telat. Semua udah tumpul. Full team, full power, full focus. Lo tahu gak sih, momen kayak gini tuh biasanya jadi penentu. Bukan cuma soal taktik, tapi soal chemistry, soal feeling antar pemain. Dan yang paling penting, mental. Karena jujur aja ya, di level internasional kayak FIFA Series ini, kadang yang ngebedain menang sama kalah tuh bukan cuma skill, tapi mindset. Nah, balik ke latihan terakhir tadi. Latihan di Stadion Madia ini kelihatan cukup intens, tapi tetap ada sentuhan santai. Jadi bukan yang tegang banget sampai kaku gitu. Justru kelihatan kalau para pemain tuh udah mulai dapet feel-nya. Passing udah ngalir, komunikasi makin cair, dan yang paling kerasa, aura percaya diri itu mulai muncul. Kayak mereka tahu apa yang harus dilakuin besok. Dan kalau kita perhatiin lebih dalam, latihan terakhir biasanya fokus ke detail-detail kecil yang krusial banget. Misalnya, skema bola mati, transisi dari bertahan ke menyerang, dan positioning yang harus super disiplin. Hal-hal yang mungkin kelihatan sepele buat penonton, tapi justru itu yang sering jadi penentu hasil akhir. Satu salah posisi, satu telat tutup ruang, bisa langsung dihukum di level ini. Makanya nggak heran kalau di sesi latihan terakhir ini, pelatih bakal super detail. Ngomongin pelatih, atmosfer latihan juga kelihatan beda sejak ditangani oleh John Hartman. Dia kelihatan bawa energi baru, lebih komunikatif, lebih ekspresif, dan kelihatan banget dia pengen para pemain main dengan keberanian. Bukan cuma nunggu, tapi berani ambil inisiatif. Dan itu kelihatan banget di latihan tadi. Sekarang kita bahas pemain, karena jujur ya, ini salah satu momen paling ditunggu. Beberapa nama yang baru gabung akhirnya udah ikut latihan penuh, dan chemistry mereka sama pemain lain kelihatan mulai nyatu. Kayak Jay Itzes, dia kelihatan tenang banget di lini belakang. Tipikal pemain yang gak panik dan punya leadership meskipun gak banyak gaya. Terus ada juga Kevin Dix yang bawa fleksibilitas di lini pertahanan, bisa overlap, bisa bantu build up. Belum lagi Calvin Verdonk yang kelihatan aktif banget di sisi sayap. Energinya tuh gak habis-habis. Dan tentunya Ragnar Oratmanglen yang punya insting menyerang yang tajam. Tipe pemain yang bisa bikin perbedaan dari momen kecil. Yang menarik, meskipun mereka datang dari latar belakang liga dan negara yang beda-beda, tapi di latihan tadi kelihatan kalau mereka mulai klik. Dan itu penting banget. Karena sepak bola itu bukan cuma soal individu, tapi soal kolektif. Sekarang kita bahas lawan, Saint Kitts and Nevis. Mungkin banyak yang ngerasa ini lawan yang harusnya bisa lah ya dimenangin. Eits, jangan salah. Di sepak bola modern gak ada lawan yang bisa diremehin. Tim kayak Saint Kitts and Nevis justru sering main tanpa beban. Dan itu bahaya, karena mereka bisa tampil lepas, tanpa tekanan, dan kadang justru bikin kejutan. Makanya, penting banget buat timnas Indonesia buat langsung gas dari awal pertandingan. Jangan nunggu panas, jangan nunggu ditekan dulu. Harus langsung ambil kontrol. Dan kalau kita lihat dari latihan terakhir tadi, ada indikasi kalau Indonesia bakal main lebih agresif. Pressing lebih tinggi, build up lebih rapi, dan kemungkinan bakal banyak eksplorasi dari sisi sayap. Selain itu, support dari fans juga jadi faktor penting. Karena main di Jakarta itu beda. Atmosfernya, tekanannya, dan energinya bisa jadi tambahan kekuatan buat pemain. Bayangin aja, stadion penuh, suara supporter menggema, dan pemain ngerasa didukung penuh. Itu bisa jadi boost yang gak bisa diukur pakai statistik. Dan jujur aja ya, di FIFA Series ini bukan cuma soal hasil, tapi juga soal pembuktian. Pembuktian kalau timnas Indonesia sekarang lagi berkembang. Pembuktian kalau kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa jadi sesuatu yang solid. Dan pembuktian kalau kita bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Makanya, latihan terakhir tadi bukan sekedar latihan, tapi kayak statement. Statement kalau tim ini siap. Siap secara fisik, siap secara taktik, dan yang paling penting, siap secara mental. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah semua persiapan ini bakal terjawab di lapangan besok malam? Apakah strategi yang disusun bakal berjalan sesuai rencana? Atau justru bakal ada kejutan? Yang jelas,
Kita sebagai fans cuma bisa nunggu dan tentunya dukung penuh. Karena di balik setiap pertandingan ada kerja keras yang gak selalu kelihatan. Ada latihan, ada pengorbanan, dan ada mimpi besar yang lagi dikejar. Jadi, besok malam jangan cuma nonton, rasain juga atmosfernya. Karena ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Dan siapa tahu, kita lagi nyaksiin awal dari sesuatu yang besar. Garuda di dadaku, kita dukung sampai akhir.